lisensi dengan NIM 2217317. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi mata kuliah autotronik yang dimana mobilnya yaitu mobil Avanza. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem ABS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem ABS yang panjangannya yaitu Anti-Lock Braking System, adalah sistem pengereman yang dirancang untuk mencegah roda kendaraan mengunci saat pengemudi melakukan pengereman mendadak. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kepada komponen-komponen dari sistem ABS. Yang pertama yaitu modulator atau unit kontrol hidrolik. Unit ini menerima sinyal dari sensor kecepatan roda dan mengontrol tekanan hidrolik pada sistem rem. Pada modulator ini mempunyai 4 selang, di mana selang-selang ini terbagi 4, yaitu roda belakang sebelah kiri, roda belakang sebelah kanan, roda depan bagian kiri, roda depan bagian kanan. Terus selanjutnya yaitu adanya master rem atau sering disebut pompa hidrolik, yang dimana tata letaknya di sini, yang berfungsi untuk pompa ini menghasilkan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk mengoperasikan rem, yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan supaya minyak hidrolik tersebut mengalir ke sistem rem. Selanjutnya yaitu sensor kecepatan roda, yang dimana dia ada di bagian belakang roda. Ini bentuknya. Sensor ini dipasang pada setiap roda untuk mendeteksi kecepatan putarannya. Mungkin itu saja. Selanjutnya yaitu kita memasuki cara kerja sistem ABS, yang dimana ABS tersebut anti-lock system. Dengan cara kerjanya yaitu dengan cara mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda secara individual. Saat roda mulai terkunci, sistem dan melepaskan dan mengulangi tekanan secara otomatis dengan cepat. Hal ini memungkinkan roda untuk tetap berputar dan menjaga kontak dengan permukaan jalan, sehingga tidak mengalami selip dan kehilangan kendali. Mungkin itu saja cara kerja dari sistem ABS tersebut. Baiklah, saya akan selanjutnya yaitu topik kita yaitu tentang sistem EP, yang dimana sistem EP adalah electronic fuel injection, adalah sistem penyemprotan bahan bakar elektronik yang digunakan pada kendaraan modern. Sistem ini menggantikan sistem karburator tradisional yang lebih sederhanakan. Pada sistem EP, komputer mesin atau ECU menggunakan berbagai sensor untuk memantau kondisi mesin dan menentukan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. ECU kemudian mengirimkan sinyal ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan presisi tinggi. Selanjutnya mari kita masuk ke komponen-komponen sistem EP, yaitu sensor-sensornya. Yang pertama yaitu sensor ISC, yang dimana ini sensornya ini yaitu yang berfungsi sebagai aktuator mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke intake manifold ketika gas tidak ditekan dan saat katup throttle menutup. Selanjutnya yaitu sensor ECT yang berada di tengah-tengah engine. ECT tersebut panjangannya yaitu Engine Coolant Temperature, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin untuk mesin serta mengukur temperatur suhu cairan mesin pendingin. Selanjutnya yaitu sensor IAT atau singkatan dari Intake Air Temperature, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin kendaraan. Selanjutnya yaitu knock sensor yang berada di dinding blok, yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke komputer mesin atau ECU untuk mengatur waktu pengapian pada mesin agar tidak terjadi knocking atau detonasi. Selanjutnya yaitu sensor CKPS yang berada biasanya di dekat kipas radiator bagian bawah di sini. Bagian bawah sini terbiasanya karena nggak nampak. Sensor CKPS atau singkatan dari Crankshaft Position Sensor berfungsi untuk memberikan informasi ke bagian ECU mengenai kecepatan putaran mesin serta turning dari pengapian. Selanjutnya yaitu sensor aux sensor yang berada pada knalpot. Itu dia. Aux sensor ini yaitu singkatan dari oxygen sensor
yang berfungsi untuk membaca atau mendeteksi hasil gas buang. Selanjutnya yaitu sensor CMPS yang berada di belakang ini, di belakang sini karena tidak nampak. Sensor CMPS tersebut singkatan dari Kensap Position Sensor yang berfungsi untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Selanjutnya yaitu sensor TPS. Sensor TPS ini tergabung karena ini adalah sensor TPS digabung dengan sensor MAP, yang dimana sensor TPS tersebut yaitu throttle position sensor dan sensor MAP tersebut yaitu manifold absolute pressure. Sensor TPS berfungsi untuk mendeteksi throttle gas pada posisi serta sudut bukaan yang sesuai, sedangkan sensor MAP berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold system. Terus yang terakhir yaitu sensor yang ada di tangki bahan bakar atau sering disebut fuel pump. Itu berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil dan kemudian disalurkan ke mesin-mesin di dalam silinder. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait komponen-komponen sistem EPI. Baiklah, selanjutnya yaitu topik kita yaitu tentang SRS airbag, yang dimana adalah SRS airbag adalah alat yang nyata untuk melindungi tubuh seseorang penumpang ketika terjadi tabrakan pada kendaraan. Namun ketika terjadi tabrakan dalam kecepatan tinggi badan penumpang masih mengalami risiko benturan yang keras dengan benda di depannya. Yang di depannya yaitu kemudi, dashboard dan lainnya, sehingga hanya dengan seatbelt saja tubuh tidak bisa terlindungi dengan baik. Selanjutnya tujuan dari airbag tersebut yaitu meredam energi kinematik penumpang, melindungi penumpang dari benturan dengan interior trim, terus melindungi penumpang dari pecahan kaca, mengurangi tertentunya leher. Efeknya yaitu mengurangi risiko kecelakaan fatal atau data yang dikeluarkan oleh NHTSA tahun 1999. Yang kedua yaitu bila hanya menggunakan seatbelt tingkat berkurangnya ada 45%, bila hanya memakai airbag tingkat berkurangnya 14%, bila menggunakan seatbelt atau airbag tingkat berkurangnya dari 50% dari keselamatan kita. Apabila kita menggunakan kendaraan, kita menggunakan seatbelt dan airbag. Terus selanjutnya itu kita masuki komponen-komponen dari sistem SRS airbag. Yang pertama yaitu sensor tabrakan yang berada di dekat mesin, terutama pada mobil Avanza ini. Sensor ini bertugas untuk mendeteksi terjadinya benturan keras pada kendaraan. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik pada mobil seperti di bumper depan, belakang, dan samping. Saat terjadi benturan, sensor akan mengirimkan sinyal ke unit kontrol SRS atau ACU. Selanjutnya yaitu komponen ACU atau Actuator Control Unit, yang dimana otak dari sistem SRS unit ini menerima sinyal dari sensor tabrakan dan kemudian memutuskan apakah airbag perlu mengembang atau tidak. Selanjutnya yaitu kantung udara atau airbag yang berada biasanya di sistem kemudi, terus di dashboard dekat penumpang. Selanjutnya kita masuki cara kerja sistem SRS airbag, yaitu saat terjadi benturan keras, sensor tabrakan akan mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke unit kontrol SRS atau ACU. Untuk unit kontrol SRS kemudian akan menganalisis data dari sensor dan memutuskan apakah airbag perlu mengembang atau tidak. Jika unit kontrol SRS memutuskan untuk mengembang airbag, maka akan mengirimkan sinyal ke inflator. Inflator akan terpicu dan menghasilkan gas nitrogen yang kemudian mengisi kantung udara. Kantung udara dan mengembang dengan cepat dan meredam benturan antara pengemudi dan penumpang dengan bagian dalam kendaraan.
Sistem RSS ini bekerja dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 0,02 sampai 0,05 detik. Hal ini dikarenakan sistem ini dirancang untuk bekerja. Assalamualaikum Bang, saya dari Teknik Kadang jurusan Teknik Mesin. Nama saya itu dan saya lulusan dari tugas saya yaitu observasi dan wawancara di bengkel Bang tersebut. Nah, kalau boleh nanya Bang, nama Bang siapa Bang? Nama saya Marta Lubis. Marta Lubis. Asal Bang dari Pasaman. Barat ya Bang. Nah, terus tahun berdirinya bengkel ini tahun berapa Bang? 2003. 2003 ya Bang. Abang di sini sebagai ketua bengkel atau mekanik Bang? Mekanik ya Bang. Sebagai mekanik kita berapa tahun kerja di sini Bang? Sudah lebih kurang 3 tahun. Oh, udah lebih kurang 3 tahun ya Bang. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan Bang, Bang. Mungkin pertanyaannya itu kayak sebutkan apa yang sering terjadi pada saat Abang di bengkel pada sistem airbag Bang? Sensornya mungkin rusak kan. Itu kabel-kabel yang putus, mungkin ada kabel yang putus kan. Airbagnya tidak berfungsi kan. Itu modul pengendali kontrol airbagnya itu ada kerusakan. Itu kontak yang tidak tepat pada konektor, bisa juga airbagnya tidak berfungsi gitu kan. Itu airbag yang tidak terisi atau rusak. Nah, terus jika kerusakannya kita terdapat airbagnya rusak Bang, terus gimana kita menangani Bang? Akan ganti atau diperbaiki atau gimana Bang? Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, diganti. Ganti baru Bang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Bang, mungkin kayak kerusakan apa yang sering terjadi pada sistem airbagnya Bang? Mungkin Abang setelah melalui sudah lama kan Bang, 3 tahun terjadinya Bang, mungkin sudah pernah ketemu kayak kerusakan sistem airbagnya Bang. Nah, kerusakan apa yang terjadi di sistem airbagnya? Biasanya sensor kecepatan putaran ban itu kan tidak kotor, jadi dia tidak terbaca ininya ya. Itu pompa ABS yang rusak, itu kabel-kabel yang putus, jadi ABS-nya tidak berfungsi kan. Itu modul kontrol ABS yang rusak, ABS-nya tidak berfungsi gitu. Terus apabila modul kontrol ABS itu rusak Bang, tuh gimana cara menangani Bang? Atau diganti atau memang ada cara perbaiki ya Bang? Kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki dulu. Kalau kita tidak bisa, ya harus diganti dengan yang baru. Mungkin ada cara perbaikinya Bang ya? Iya. Nah, mungkin itu saja Bang pertanyaan hari ini Bang. Terima kasih ya Bang. Selamat Bang. Audio Jungle.